Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Bincang SDA bersama saya Hamdan Inami. Pada episode yang ke-11 ini saya akan mengetengahkan hasil wawancara saya dengan Pak Haji Mustain. Beliau adalah Ketua Induk HIPA Mayangsari DI Talang. Kemudian Ketua GP3A Tirto Manunggal. Kemudian bahkan HIPA di Desa Jatimulya itu juga beliau yang menjadi ketuanya. Kemudian belum lagi adalah Ketua Gapoktan, Ketua Gapoktannya. Jadi merangkap-rangkap. Nanti akan kita ikuti bagaimana bisa semuanya beliau rangkap. Kemudian juga diskusi sebenarnya pengen menggali lebih banyak tentang DI Talang dan juga kelembagaannya. Yang mulai dari hal mistis sampai dengan hal teknis. Namun pada 1 jam setelah rekaman ternyata turun hujan jadi sangat mengganggu suaranya. Cuman kita serahkan kepada Sobat SDA. Ya mungkin nanti di ulasan saya yang di www.hamdan.link itu nanti akan kami berikan sekilas supaya ketika Sobat SDA nanti terganggu dengan suara hujan setidaknya informasi masih bisa kita sampaikan nanti silahkan lanjutannya di www.hamdan.link. Untuk lebih lanjutnya silahkan mengikuti wawancara berikut ini. Selamat mengikuti. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu dengan Pak Haji nih. Saya sudah beberapa kali menghubungi jenengan kok suaranya kurang jelas. Kalau dulu dengan Pak Narko itu Pak Narko mungkin posisinya di Pakusari itu agak kota jenengan mungkin Jatimulya ini kok kurang jelas, putus-putus Pak kalau ditelepon. Makanya saya kalau sebenarnya pengen pagi-pagi telepon sambil ngopi di rumah jenengan nyantai, tapi karena suaranya nggak jelas akhirnya waduh ini harus ketemu ini sambil silaturahmi sekalian. Cuman waktunya baru sekarang ada waktu menyematkan diri bisa ketemu Pak Haji ini. Iya. Kalau kelembagaan petani sudah tertata sekali loh. Jadi ini potensi yang besar kalau misalnya mau membangun modernisasi itu kan bukan hanya alat-alat canggih ditambah dengan digital otomatis tapi justru modernisasi itu bagaimana petani itu secara sistem kelembagaannya itu lebih berdaya, partisipasinya lebih tinggi gitu. Karena namanya pelayanan itu untuk meningkatkan produksi padi gitu kan ujungnya kan ke meningkatkan produksi padi pertanian akhirnya kan ke sana Pak. Tujuannya kan ke sana. Akhirnya ke sana. Jangan sampai hanya monumen jadi monumen boleh bagus tapi karena nggak match ini kan repot ini gitu. Nah kalau saya pelajari nih Pak, kalau DI Talang niku secara teknis di Permen PUPR nomor 14 2015 niku luasannya niku 8.844. Ya sekitar itu. Luasannya segitu, tapi baru-baru ini diupdate. Katanya tinggal 8.167. Ada beberapa mungkin ada alih fungsi. Ya bisa jadi. Alih fungsi sehingga kemudian bangunan di pinggir-pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan kan sawah-sawah pinggir jalan itu pasti kan sudah banyak yang jadi perumahan jadi banyak Pak. Itu Ambulu ke utara jenengan lewat. Betul. Ambulu ke utara terus langsung itu ke utara sampai Kelompangan itu berapa yang kena itu sudah. Itu hanya satu DI loh. DI Talang kena kayak gitu ya layak kalau sampai sekarang hanya 8.700 berapa itu? 8.167. Ini karena setiap tahun itu kita melakukan mutasi bagus sawah Pak. Jadi ada
ada yang alih fungsi, tapi ada juga penambahan baku sawah. Penambahan karena dulu sawah yang tidak diairi irigasi, ada hujan, terus bisa jadi mungkin sawah. airnya memadai atau tuntutan petani. Oh, saya juga perlu air. Akhirnya ada penambahan baku sawah. Nah, ini update baku sawah untuk DI Talang ini 8.167. 167. Terus di dalamnya DI Talang itu ya ini ada sempat perdebatan. Ada DI Buntu, Pak. Jadi kan pernah DI Buntu. Sungai Buntu. Iya, saluran buntu. Saluran buntu. Ada. Nggih. Saluran buntu itu kan di sini, Pak. Pisahannya dari jebolannya dari itu Mayang. Oh iya, betul. Mayang seret ke Kelompangan. Ya. Di situ ada pintu-pintu, Pak. Dari itu. Terus langsung jebol ke bawah, langsung sabuk gunung, red sampai ini Karanganyar. Di Buntu itu saluran dua buntu. Ada. Karena gini, kan ada perdebatan begini. Loh, dam buntu itu kan dapat airnya dari Afur Talang. DI Talang maksudnya. Iya. Afur DI Talang. Jadi dia bagian dari DI Talang. Makanya tumpuk, Pak. Antara kewenangan kabupaten DI Buntu itu overlap dengan DI Talang. Padahal enggak, Pak ya. Enggak. Seharusnya satu DI wes. Satu DI. Iya. Oh, menurut jenengan satu DI. Enggak. Karena sumbernya ya dari itu. Dari Dam Talang. Enggak. Dam Talang. Ini tambahan masukan, berarti harus ada ya kalau mau mengkaji secara teknis apakah itu masuk Dam Talang atau enggak, ini kita serahkan ke masing-masing pihak ini. Yang penting ada kepastian, jangan sampai semuanya mententeng, bahkan masalah teknis diabaikan, Pak. Teknis ini kan kalau itu bagian dari sistem Dam Talang ya berarti dia masuknya di Dam Talang. Iya, wong itu Sungai Mayang yang menuju ke Kelompangan itu kan di bawah itu kan dari sini, dari utaranya, Pak, seret masuk ke bawah. Ada saluran sini, seret gitu. Kemudian itu masuk ke saluran sebagian masuk ke saluran Dua Petut itu. Itu di bawahnya, Pak. Ada. Jadi termasuk neng saluran Dua Buntu. Dikit kok, enggak banyak kok. Iya, dikit memang itu. Enggak banyak itu. Ke Sabuk Gunung Jenggawa itu. Akhirnya ke Kolbu. Katanya orang sana, Dam Kolbu. Dimanfaatkan daerah Karanganyar Kemuning itu. Wah, ini kalau melihat luasannya ini Dam Talang nih, DI Talang, Pak. Kecamatannya mulai Jenggawah ya, di bawahnya Jenggawah, Ajung, kemudian Ambulu, kemudian ada Rambi Puji, Pak. Ada Tempurjo sebagian. Jenggawah. Bahkan ada ini Wuluan, Pak. Wuluan tapi ada sedikit ya. Wuluan sedikit. Jadi ada Ajung, Ambulu, Rambi, Tempurjo, sedikit Wuluan. Sing Wuluan itu, Pak, Karanganyar. Karanganyar. Iya, pembuang dari saluran Petut. Iya. Masuk ke Karanganyar itu. Iya. Ada dam di sana, Pak. Ada. Sebelah barat di jalan. Iya. 5 kecamatan nih, Pak. Iya. 5 kecamatan. Kalau desanya ada, ini kalau saya data ini 23. Ya betul, wong sini aja satu gabungan 6 desa, 3 kecamatan. Cangkring, Seruni, satu gabungan Cangkring, Seruni, Jatimulyo, Sidodadi, Andongsari, kemudian Pontang, 6 desa, 3 kecamatan, Jenggawah, Tempurjo, Ambulu. Ya. Satu gabungan ini di sebelah timur sendiri ya. Itu. Kalau GHIPA-nya ada 5, nggih.
Nggih. Kehipanya 5. Ngudi Rejeki, Tirta Luhur, Nggih niku Jenggawa, Kosda Jenggawa Tirta itu. Makmur, Nah. Tirta Mandiri, Tirta Manunggal. Nah, jenengan kan Tirta Manunggal. Manunggal sama Tirta Makmur. Sang Kosda Ambulu. Nggih, Tirta Manunggal, Tirta Sing Tirta Makmur. Mandiri sing Jenggawa itu, Pak. Tirta Tirta Luhur Jenggawa. Manunggal. Jenengan berarti Gehipa Tirta Manunggal nggih, Pak? Nggih. Gehipanya. Nggih. Kalau hipanya masuk napa? Jatimulya niki berarti nggih Tirta Wangi. Iba tunggalnya sini. Hipa tunggalnya nggih. Nggih. Banyak niki. Tirta Wangi. 335 hektar. Nggih. 335 Desa pecahan ini, Pak. pecahan. Mm-mm. Oh, berarti Mekar. Iya, pecahan dari Sebelumnya Jatisari. Jatisari. Oh. Tirta Mulyo niku. Oh, Tirta Mulyo dulunya. Tirta Mulya. Oh. Jatisari 750 hektar. Oh. Dipecah jadi 2, 40, 60%. Oh, 40. gitu, nggih. Sini yang 40%, yang Jatisari. sana. Jadi desanya Mekar, Jatisari sama Jatimulya. Ya, ini pecahannya, ini iya. induknya. Iya. Itu, Pak. Jadi saya pulang ke pecahannya yang orang timur ya. Oh. Gitu. Iya. Gitu. Jenengan ke Jatimulya. Sini kan Jatimulyo, Jatisarinya saya tinggal sudah. Dam Talang niku kan jenengan tadi sampaikan dibangun 1920, Pak nggih. Iya. Jenengan sejarahnya paham, Pak? Kronologinya Dam Talang itu. Ya nek 100% enggak Pernah dengar gitu. Pernah ada tua-tuanya sana, artinya bapaknya juru bendung itu. Nggih. Itu dibangun pada waktu itu katanya kan orang Madura sana. Belanda, orang-orang kita, orang Jawa ini tidak ada artinya hidup itu. Kalau sudah gotong royong di sana, Pluto Pakso di sana, pernah terjadi waktu katanya mbahnya juru bendung situ. Dongeng ke cucunya. Dam itu masih pondasinya 60 cm, belum ada 1 meter, pondasi rata itu dibuat. Salah satunya dia diberitahu sama yang bau resora, katanya minta tumbal, istilahnya orang Madura, kalau Jawa minta tumbal, ono tumbali gule, Pak, yang gaib itu, minta ditanggap tayub loh, Pak, Tayupan. Ya gitu, akhirnya diperintah oleh Belanda itu, golek. Setelah sudah di situ, katanya itu dia diminumi alkohol keras, tayubnya itu. Wah sudah, jadi akhirnya enggak terasa, sudah enggak sadar, langsung diambil, dimasukkan di pondasi itu. Kan enggak ada artinya hidup itu. Ya, Tutup langsung. Berapa orang itu? 2 apa? 2 orang. Tayubnya berarti yang putri-putri itu? Iya, putri, jenenge tayub. Iya. Tutup langsung, tutup mulut, enggak ada yang berani ngomong apa-apa. Berarti Sehingga sampai jadi, orang itu sudah tidak dikasih tahu lagi. Akhirnya di sana ada juru bendung, harus tahu itu. Di sana kan ada perumahannya. ya. Kalau di malam-malam Jumat Legi apa-apa itu kalau ada tanda-tanda mau banjir, ada air datang, duduk ketuk-ketuk pintu, ketuk-ketuk pintu, bangun gitu. Tapi minta dirumat katanya. Itu memang kenyataan kayak gitu. Di rumahnya apa, Pak? Seperti apa? Ada sesajen? Ada sesajennya, bukan sesajen enggak, hanya dikasih syarat. ya syarat lawis jenang abang lah gitu. itu. Sama rokok-rokokan itu. Iya. Kemudian ditambah minyak wangi sapi sing cap lonceng itu zaman dulu. Dicuri di pintu-pintunya itu. Kalau itu
dicukupi, ndak ganggu, ndak. Luar biasa. Katanya Pak Ngadri kan cucunya mbahnya yang ikut di situ dulu. Juru bendungnya itu Pak Kadri namanya. Pak Ngadri. Pak Kadri. Pak Kadri. Cucunya Sekarang Nanang sekarang. Saudaranya kan turunannya gitu. sekian itu ya. Iya. Pak Kadri itu cucunya Mbah sing ikut yang ikut bangun itu, bangun gitu. bendung. Iya. Ngono Pak Kadri. Iya. Mbahku ngomong, oh iya, yang orang-orang Madura sama Jawa tadi omongnya kayak gitu. Iya. Yang menjalankan ritual niku sinten Pak? Apa beliau saja atau ada masyarakat yang? Ya enggak, yang penjaga itu. Penjaganya tok. Iya, Ya, jadi, sama teman-temannya itu. Iya. Jadi timnya terbatas. Terus Nanang sekarang saya tanya iya kayak gitu. Piye Nang? Kayak Pak Adri. Iya kok melok kae kula repot iki aku golek syarat-syarat iki nang ono Lumajang ngono ngene. Oh, ngono nang iya iku nek gak bener miring-miring bahaya iku kok ajine. Iya. Pernah memang ada juru bendung situ yang nggak tahu, nggak kenal kayak gitu-gitulah. Nggih. Artinya nombol itu miring loh Pak. Miring pintunya, ya sudah jenenge miring ya nggak pas lagi, wis angel suruh turunnya itu. Turun nggak bisa. Naik nggak bisa, naik miring gini. Aduh, namanya Pak. Airnya sudah langsung Wah besar. iya sudah, ya terjadi banjir. Banjir. Namanya Pak Ruslan, semarai saya ngawur, wong nggak percaya barang gaib yang iki. Ya, emang ada itu. Nul ngene sampean. Tombol iku kucuk ngene-ngene ora kedolanan. Iya. Sekali tombol nging sudah. Naik. Soklenya hidupkan, tombol pecet juga nging terus itu. Wah, itu Jadi saya cari Pak. dunia lain ya. Percaya nggak percaya, tapi memang ada. Memang orang teknis kalau ngomong gitu kan susah. Tapi memang itu ada bagiannya yang lain lah yang ngurus itu. Buktinya yang sudah saya buktinya itu kayak gitu Pak. Iya. Mosok trek karo derek kok gak mampu. Gak mampu ya. Kan gak masuk akal itu. Wah, mosok. Nggih Pak Haji, tuh jebol nih mungkin. Angkat tangan nih, jember got 20 ton. Enggak, Pak, saya angkat tangan, enggak berani, enggak kuat ini. Ya itu, ya saya pakai pakai ilmiah, pakai permohonan. Iya. Ya ritual pakai orang-orang Islam ya tak tahlili, ya jebol tenan. Iya. Ada wali kan baru pensiun tuh Pak Ali, Ali Mukarram. Tanya Pak Ali. Kalau di Pondok Waluh itu ada ritual tahunan Pak. Jadi setiap bulan Oktober itu, tapi ritualnya bukan karena permintaan dari musuhnya Mbah Rosa. Ya mungkin ada, tapi saya melihatnya itu lebih banyak karena di situ banyak komunitas. Ada kan Pondok Waluh itu kan dulu kerja paksanya itu ada yang dari Jawa, dari Madura, dari Bali. Dari Jawa yang daerah Trenggalek, sampai ada makam Trenggalek itu. Makam Trenggalek. Nah, itu setiap Oktober atau tahun kemarin Oktober. Mungkin ada hitung-hitungannya itu. Suruhan atau di situ sudah ada ritualnya itu ya selamatan lah ya, syukuran. Iya, tasakuran. Ya, karena mbah-mbahnya dulu yang di situ jadi korban. Ya memang artinya itu memang masih di sini itu kalau yang kosdanya tanggap, ngerti, karpe, menerima informasi yang dari juru bendungnya, diadakan tasakuran gitu, ya kegiatan dibacakan tahlil orang-orang yang jadi korban. Iya, betul. Itu Pak, masih zamannya Pak Ali kayak gitu. Pak Haji, Haji, iya Pak api. Enggak sirik, enggak musyrik, enggak. Kita kan tujuannya ngirim luhur-luhur pahlawan-pahlawan yang betul. Di situ. Ya bagus Pak Haji. Iya. Kapan kumpul esok? Malam ini.
Kalau cuma Itu yang bangun orang Jawa dan orang Madura, Pak ya? iya. Dulu pekerjaan. Mulanya nggak ada artinya itu. Nyawa tidak ada artinya. Berak-beruk katanya. Tapi peninggalannya nggak ada, Pak. Ya, ada monumen. Enggak ada. Yang bisa dilacak itu. Enggak. Ya. Situs-situs nggak ada. Ya. Coba itu dirawat kan, ya sambil memperingati ya. Iya. Bahwa ada dam itu. Kalau sekarang ini kan bayarnya pakai berapa miliar, berapa triliun, tapi dulu itu kan berapa darahnya, berapa jiwa. Saya belum tanya ke siapa itu namanya tadi itu mbahmu siapa jenenge kan ya. Iya. Ya memang untuk kalau ada proyek perbaikan yang di atas itu dari pihak proyek tidak berani Pak naik Pak. Ya cari anak-anak sana yang biasa naik di atas. Yang ada 25 meter. Payon masang sengnya itu. Iya. Pak Kadri. Masih ada orangnya Pak Kadri. Ya. Pensiun. Juru Bendung sana. Sekarang juru bendungnya Nanang. Mas Nanang ya. Ya. Oh. Nanang mantunya Pak Jumiran. Juru Bendung dulu orang Banyuwangi itu Pak Jumiran punya mantu Nanang. Kemudian jadikan juru bendung di situ, anaknya. Iya. Pak Jumiran, bapaknya. Sebelumnya Pak siapa? Pak Mariono Pak ya? Pak Mariono, ya sebelum Nanang Mariono yang jadi sekarang juru Jenggawa itu. Ya? Iya, Kemayang itu. Iya. Kan Mariono yang atas itu. Oke. Terus kalau pembentukan HIPA, GHIPA, kalau HIPA kan bareng Pak, HIPA dengan GHIPA pembentukannya Pak di Italang itu mulai tahun berapa Pak? Dengan sebelum GHIPA. Sebelum GHIPA, pembentukan HIPA dulu. HIPA di Italang. Ya, ada 23 HIPA. Iya. Itu gerakan yang dari asalnya itu ada sekolah tata guna air itu. Sekolah tata guna air itu tahun berapa Pak? Nek nggak keliru itu sebelum 90 Pak. Sebelum tahun 90 ya? Sebelum 90. PTGA nggih? Ya. PTGA. Wisem belum masuk ya? 90 belum masuk. Jadi jenengan dulu aktif di Jatisari ya? Nggih. Karena masih itu yang yang 750 itu. Jatimulyo dan Jatisari dulu jenengan Jatisari nggih. Jenengan dulu ketua HIPA-nya Jatisari? Nggih. Oh, sampai tahun? Sampai tahun 90. Iya. Saya pulang ke sini tahun 90 sini. Jadi 2 periodenya Pak Cip itu kepala desa 16 tahun. 16 di Jatisari. 16 tahun. Setelah itu Pak Cip meninggal. Kita mengadakan apa ya istilahnya pelayanan yang dari induk ke sini itu terlalu jauh. Gimana minta petunjuk ke gubernur, dikasih jalan syaratnya kudu ini, desamu kudu dipecah dari loro, dusunnya. Kan satu dusun sini Pak. Berarti mecah dusun saya, mecah desa, mecah desa itu sebenarnya apa namanya? Ada aspirasinya di irigasi itu ya? Iya. Oh. Iya. Saya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh masyarakat petani. Manggil saya, ya apa ini, zaman kan ya tugas ini dari pelayanan masyarakat. Nggih dipecah Pak, pecah. Jadi motivasi motifnya itu. Saya konfirmasi sering ke Pemda. Nah, menurut SK ini bisa, tapi syaratnya harus dusun zaman itu harus dipecah jadi 2. Itu satu dusun kok pecah loro. Maka itu sungguh dipecah jadi 2. Sini termasuk dusun Bringinsari, itu pasar batasnya. Selatan pasar Darussalam. Jadi 2 dusun sudah, Bringinsari sama Darussalam. Kemudian desanya Jatimulyo itu. Gitu loh, Pak. Mecah dusun kok jadi mecah desa Pak? Bisa. Syaratnya mecah desa harus. Oh iya.
Pecah desa, ini satu desa, terus berarti dusun-dusunnya dibagi. Iya. Dibagi. Nah, hanya satu dusun kan tidak iso, tidak bisa dipecah. Oh iya betul. Betul. Jadi syaratnya harus dipecah jadi 2. Ya. Aduh, dipecah. Ya sudah. Jatimulyo ini berapa dusun, Pak? Jatimulyo itu 2 dusun. 2 dusun. Ini saya ini di Beringinsari ini. Di Selatan Pasar Darussalam itu. Kok mau apa gitu? Istilahnya hasil istikharah para sepuh kiai. Keluarnya nama kok itu, Pak, loh. Sesuai dengan kenyataan yang ada di sini gitu loh. Darussalam, kenapa kok jalan Darussalam? Iya, daerah santri akeh kono, pondok-pondok. Beringinsari sini. Iya. Oh gitu. Wayai itu sama mohon sama yang kuasa adakan pertemuan di sini tentang nama-nama ini di sana tengah-tengah aja itu pasar sampai ke barat sampai sawahnya dipecah itu yang 350 itu tadi pecah. Besar sekali wong ini aja. Tuh. Yang terbesar ini mana ya, Sik? Nogosari 801. Ya besar itu. Yang mendapatkan manfaat dari Talang 801. Mungkin yang kedua habis itu udah rata-ratanya 500-400. Karanganyar 502. Pontang 500 berapa itu? Pontang Sidoarjo, Pak. Tandingannya itu. Yang satu gabungan itu. 500 kurang sedikit cita. Pontang. Karena ini Pontang ini pecah-pecah ini. Iya. Pecah-pecah. Pontang ada yang ikut Primer Mandigu. Cuman kecil 64, tapi ada juga yang ikut yang besar ini di sekunder Pontang 483. Iya itu. Dan dia ikut sekunder Pontang. Tapi untungnya masuk semua di Tirto Manunggal ya. Tirto Manunggal. Karena berdasarkan data ini kan karena masing-masing HIPA ini kan tersiernya dari sekundernya macam-macam, Pak. Seperti Pontang. Pontang ini dapat dari 3 sekunder ini. Sekunder Seruni 73, sekunder Mandiku 65, sekunder Pontang sendiri yang paling banyak 483. Tiga sekunder. Iya. Saluran 2 Seruni di bawah saya, Pak. Yang 12 hektar itu. Ya, Seruni. Ya. Utara Gunung itu Pontang. Ya. Itu pengambilannya memang dari BS2 kanan. Jenengan paham banget nggih skema, bukan hanya skema, lapangan nggih. Saya tahu, insyaallah tahu. Saya tahu kalau misalnya ini dam, kemudian yang ke Jenggawah Kelompangan ini primer apa, Pak? Mayang ya. Mayang. Di sini primer Mayang ya. Ya. Terus ada lagi primer mana ya? Mandigu. Ya, yang ke sini. Yang ke Jatimulyo. Iya, Jatimulyo berarti ini Seruni, Jatisari, Jatimulyo. Yang ke sini Mandigu nggih? Mandigu. Terus yang besar lagi primer apa ini? Sekunder. Primernya 2, primer Wonojati. Oh, ini ke sini. Ya. 3 nggih. Yang sempalannya di BW2 itu, Pak. Oh, Kelompangan. Oh, di atasnya itu. Di atasnya. Berarti kalau sudah Jenggawah Kelompangan. Berarti dari mana? Cangkring. Dari Cangkring BW2. Oh, ini ya. Jadi primer apa tadi? Mandigu terus dipecah ke Wonojati. Ya, ke Ambulu akhirnya itu. Oh, iya. Ke sekolahan Bima itu. Ya ini harus paham ini. Itu. Banyak sekali. Sekunder. Paras Bungkar itu, Pak. Cangkring masuk Cangkring itu. Wonojati itu mecah menjadi sekunder Jatisari sama sekunder Ambulu. Betul. Kayak gitu, betul. Kemudian primer Mandigu itu mecah ke Saluran 2 Pontang, sekunder Pontang sama sekunder Mandigu juga. Mandigu itu tadi ya betul. Terus sini kemudian di belakang rumah itu. Sekunder Mandigu terpecah ke sekunder Tirtosari sama sekunder Watu Kebu. Ya itu.
Kira-kira begitu. Jadi pecahannya di itu Pak, di sana ada dam itu. Ke jurusan Tirto Asri Pak, Tirto Asri bukan Tirto Wangi. Tirto Asri sama saluran 2 Mandiku, saluran 2 Watu Kepu. Enggak. Wah, jenengan apal nggih? Sudah bertahun-tahun. Soalnya sudah pernah saya swakelola semua saya dengan itu. Dulu gimana Pak? Mendapatkan swakelola itu prosedurnya bagaimana Pak dulu? Mengajukan Pak. Mengajukan. Jadi masukan dari hibah-hibah tunggal, hibah-hibah desa, Pak di sana ya saya lihat. Oh iya. Iya. Oh iya Pak Kosta. Inggih niki pun. Mengajukan sudah. Enggak. Itu dikelola di swakelola. Iya. Teman-teman petani yang kerja. Yang dari pengairannya, kemudian yang ada 2 kan? Iya betul. Dari pertanian, Iya. tersiernya. Iya. Itu juga dapat dari bantuan dari pusat juga, yang di petani di tersiernya. Dari dinas. Iya. Dinas. Kalau yang primer sekunder kan Iya. kewenangan pemerintah. Pemerintah pusat. Gitu Pak. Setelah pembentukan HIPA itu, terus GHIPA-nya. Nah setelah kita 3 tahunan lah. 3 tahunan dibentuk GHIPA. Enggak Pak, ada 10 tahunan setelah hibah Temoto semua. Wong saya hibah Jatimulyo, hibah Tirto Mulyo Jatisari ya Pak. Saya kan. Ini jadi kunjungan dulu Pak. Iya betul. Dari kunjungan seberapa masing-masing hibah. Iya. Kotok apa ke saya. Iya. Mayang ke saya. Iya. Itu tompoan ini Pak, ramai sekali ini. Satu-satunya yang berani ini sudah. Dan memang luasannya juga banyak ini Pak ya. Enggak. Mas, 700. jadi ya ada sekolahannya di Tata Guna Air ya. Iya. Kalau nanti kunjungannya ke Jatisari, pasti wes. Gitu. Iya. Lapangan, ayo lihat HIPA yang sudah jadi. Iya, untuk percontohan. Iya, gitu Pak. Wah, Mantap. rame. Pak Kades sampai gedek, mencuat ngeten dia opo. Duh, yang nggih mboten napa-napa, nggih pun monggo pun. Untungnya kadesnya tanggap, sama-sama belajar. Tanggap pun kesani pun enten mawon. Iki danane enten mawon. Desa nggih sing mendukung nggih. Nggih, Pak. Tepat. Jan dijuagoni tenan. Camatnya nyambung. Nggih. Waktu itu flek dengan saya macam jadi besanan orang sini. Awasis itu. Modal shootingan macam-macam. Iso ya sakit Pak Camat. Rame bawa shooting memang. Setelah sekitar 10 tahun membentuk GHIPA. Itu program apa Pak? GHIPA itu Pak? Ya tahu ya Pak, dari pengairan itu. Pengairan ya. Golongannya Pak Anu itu. Tahun berapa itu Pak? Berarti kalau 90 berarti tahun 2000. Mungkin Wisem mungkin ya. Tahun 90-an Pak. Di bawah 90 itu GHIPA-nya sudah. Sudah ada sebelum 90. Terus jenengan itu kan sudah pecah nggih? Iya. Sudah pecah. Sudah pulang ke sini. Ke sini. Jenengan di GHIPA Tirto Manunggal nggih. Tirto Manunggal. Di Pandang Perlu. Memang didampingi sama dinas memang. Dinas yang Pak. Yang bentuk itu. Tirto Manunggal ini mungkin apakah sekundirnya ini yang buahnya ini sekundir primer Wonojati, primer Mandigu, sekunder Cangkring, sekunder Seruni, sekunder Tirto Asri, nggih. Terus sekunder Watu Kebu, sekunder lagi Mandigu, terus Pontang. Nggih. Niku pun. Ya ini niku satu gabungan gitu. Satu gabungan. Ya memang secara anunya ya kita kumpulkan memang dari masing-masing IPA. Kita kumpulkan, kita lembu kalau di Pandang Perlu di sini ada gabungan. Lah sekaligus ya memang dianu oleh perguruan tinggi. Zamannya Pak Heru itu. Pak Heru. Nggih, niku sing anu kalau Pak Hamid. Betul. Dari UNED.
Oh, oke. Getol ya. Jadi sini. Terus mengenai kelembagaan gimana Pak? Apa dari apa namanya? Saya itu lebih konkret ya, kalau lembaga itu kan butuh bensin Pak ya. Oh iya. Itu kira-kira bagaimana? Apa bisa Pak di aturannya ditegakkan, ya, hak kewajibannya dipenuhi? Nah, dulu pernah waktu masih baru-barunya GHIPA. Okay. Memang dari pengurus GHIPA itu memang tidak ada apa-apanya Pak. Okay. Artinya tidak ada masukan apapun spesial, tidak ada. Dipandang perlu karena kelembagaan ini butuh jalan, butuh macam-macam. Pasti. Akhirnya kita sepakat IPA-IPA yang tercangkum dalam GHIPA memberikan istilahnya ya distribusi urunan lah. Iya, betul. Itu per kablok dulu 100. Per kablok 100. Iya, itu masukan. Setelah berjalan berapa tahun, malah hampir ada 5 tahunan, mungkin 3 tahunan mau diorbitkan lomba ini, jadi dana-dana ya nggak iso, artinya nggak iso langsung, nggak iso, sudah putus kayak gitu. Untuk pembinaan dari dinas pun sendiri ya nggak langsung kok, nggak langsung tuh Pak, nggak langsung ada kan. Iya. Maksudnya masih kan ngajukan, masih anuan gitu Pak. Gini Pak, setiap petani kan pasti membayar apa? Nah Bekasakan. ini gini skenarionya ini. Dari HIPA memang anunya kan petani, melayani petani langsung. Iya. Dari HIPA. Ini yang ada, langsung biasanya kablok Pak ya? Iya, ini ada HIPA airnya. Misalnya gini, Jatimulnya itu ada berapa kablok? 2. 2 blok. 2 blok nih. Jadi masing-masing kablok kan membawa berapa kelompok. Betul. Iya. Lah kelompok ini yang langsung dengan aturan yang ada per hektar yang musim penghujan 140 kilo. 140 Kilo per hektar. gabah per hektar. Gabah kering giling? Bukan. Kering panen? Iya, kering panen. Toh itu nggak iso masuk 100% Pak. Ya. Oleh katakan masuk 50% saja sudah bagus. Apalagi sampai 70%. Namanya sosial. Oke. Walaupun di situ sudah tertera sudah SK Bupati ada aturannya kan. Enggak kayak PBB. Enggak bisa. Kayak itu. Jadi untuk kesejahteraannya kelompok-kelompok untuk pembagiannya kalau per hektarnya 140 kilo, kelompoknya 60 kilo kali berapa hektar satu kelompok. Ya. Kan sudah diambil 60 kilo gitu. Iya. Kemudian yang sisanya kabloknya 20 kilo 20 kilo per hektar. Tuh. Sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu, Pak. Nah, niku 140 per hektar gabah kering panen masuk di kablok. Iya semua, dek. Okay. Kablok ya. Di kablok setor ke HIPA. Berapa, Pak? Nah, di sana kan ada pembagiannya. Kabloknya dapat 20 kilo per hektar per berapa? Per 100 hektar misalnya, kan gitu kablok ya. Kemudian yang 15 kilo itu ke bagian tekniknya. Kemudian ada lagi sisa 20 kilo ke pengurus kuali 300 berapa itu. Kan gini, 140 kilo GKP masuk kablok. Kabloknya cuma dapat 20 kilo, Pak. Iya, kali berapa? Loh, ini kan memang per hektar, Pak. Iya. Per hektar. 140 kilogram per hektar. Iya. Ya kalinya nanti aja, Pak. Iya. Nantinya kan
Jatimulyo kan 700 sekian kan dulu. Sekarang itu sudah pecah Pak ya. Taruhlah Jatimulyo 300 sekian ya. Nah, ini nanti belum dikalikan. Nanti dikalikan setelah semua ditotal. Per hektarnya Kablok cuma dapat 20 kilo Pak. Iya, per hektar. Di bawahnya kan ada sublok. Iya. Oh, subloknya ya. 15 hektar teknik gitu. Subloknya 15 kilo. Oh, ada berapa sublok Pak? Ya, per kablok kan mesti satu-satu. Kablok, berarti satu kablok ada satu sublok. Ya. Oh, gitu. Gitu. Sisanya ke kas, masuk kas. Oh, banyak Pak, kalau masuk ke kas. Jadi 40 kilo dulu Pak, 60 kilo dulu. 60 kilo kelompoknya. Juru turapnya, syurapnya. Juru turapnya. 60 kilo. 60 kilo. Nah, 60 kilo tambah ini. Oh gitu, ya. Ya, 60 kilo. 60 kilo. Turap. 60 kilo. Ya. Kemudian kabloknya 20 kilo. Subloknya tekniknya 15 kilo. Pakai teknik. Kemudian sisanya HIPA. Nah, ke pengurus itu. Kas, masuk kas. Untuk bangun, untuk macam-macam gitu Ini Pak. baru 95 Pak. Berarti sisanya itu 45. Wah. 45 masuk ke HIPA. Kas itu. Masuk kas. Nanti kan ini dibagi pengurus Pak ya? Nah, personel pengurus. Pengurusnya ya. berapa? Misalnya 10 ya? Gitu. 10 aja udah 13. Sebenarnya ya lumayan porsinya itu Pak. Ya, ini dulu disepakati bersama Pak ya itu. Masyarakat ya? Disepakati ya. Tapi nggak jalan Pak. Nggak gimana Pak? Ini sekarang gini. Kalau itu 100% ya. Kalau 100%, 50%-nya saja yang sudah berjalan biasanya 50%. Dari jumlah 140. Artinya separuh petani nggak bayar. Iya. Separuh petani nggak bayar. Alasannya sing air toko dewi. Oh, padahal dia dapat air, tapi alasannya ngapain bayar kan air masuk sumber kesadaran. Kadang-kadang kan sudah terpampang itu 35 per 4 hektar. Per 4 hektar kan 35 kilo. Dan kurang 10 kilo kan gitu. Gitu. Ya, kita nyadari. Nanti untuk kalau saya pertemuan saya ungkap itu. Ya. Sampai mengingin bangunan yang kecil sekender kuartel lah mana sampai IPA airnya tidak masuk. Berdasarkan kwitansi ini. Kan saya tarik kwitansi itu. Iya, betul. Sopo-sopo sih nggak bayar. Saya lagi nggak bayar gini Pak. Oh ya wis. Saya mengatakan kalau tutup tanam, tak ungkap itu. Tapi nggak ada sanksinya Pak? Ada sanksinya? Ada. Ada sanksinya ya. 1 kali peringatan, 2 kali sampai 3 kali bandel nggak bayar, nggak dikasih air. Nah itu baru Pak. Itu tertera kayak gitu Pak di anggaran dasar anggaran rumah tangga ada sanksi itu. Kemudian juga petugas juga begitu. Ya. Menyalahgunakan wewenangnya 1 kali, 2 kali, 3 kali ya dibebaskan wis. Emang susah ya. Iya. Mengatur petaninya dan petugasnya. Iya. Saya pelorkan itu, gitu. Bagus itu. Iya kayak gitu. Jangan kok saya sampean ini kok juru-juru saya pun menyalahgunakan kewenangan saya. Kapapun bisa diberhentikan. Saya tidak terhormat. Oh, tadi. Terus sekarang berarti gimana Pak? Jadi ada kasnya itu jalan Pak? Jalan kasnya. Ini IPA tunggalnya. IPA tunggalnya jalan. Iya nih. Kalau ke HIPA-nya, jadi HIPA-nya setor ke HIPA. Kalau setor ini apa itu istilahnya? Kegiatan? Artinya gini Pak. Artinya keikhlasannya. Oh gitu? Selama ini tidak mati sudah tidak bisa. Oh gitu. Ya ini yang saya pikirkan untuk bagaimana GGIPA bisa berjalan. Satu-satunya solusinya memang kelembagaan yang di bawah sendiri itu HIPA-nya harus berjalan.
Baru nanti ada semacam iurannya, IPA airnya yang masuk ke GIPA. Lah, Ya harus ada, Pak. iki GIPA ini harus aktif ini ke ngrumati ke nang Iya. IPA tunggal kan gitu. Iya, iya, iya. Kan kita sudah dipayungi hukum. Ya. Namun kadang-kadang dipraktekkan di lapangan nggak jalan. Kadang-kadang gini kendalanya yaitu tadi momoknya oleh kepala desa. Ikut-ikut ke dalam. Sing ngatur. Iya, 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 iya. Lah ya upetinya nggak ono. Jangan-jangan kan masuk gitu. masuk ke sana, Bro. Iya, Masuk ke sana, ya. itu setelah saya selusuri. Ngopo sih? Abot opo nih sing abot? Apa yang diberatkan sampean? Saya kena ini, kena sekian, Pak. Mesti upeti sing masuk. Kabloknya Iya, atau hipanya? ya kabloknya, Pak. Kabloknya ya. Ditekan gini. Jadi kadang-kadang sampai kablok itu punya gagasan, punya pemikiran yang kurang bagus, menyimpang dengan aturan yang sudah di SK-kan tadi ya kelompok-kelompokan jadi aku wis orang-orang aku ya kena setoran kami ini nang desa. Itu Harusnya kan desa pernah enggak, Pak, menganggarkan dana desa untuk misalnya rehab tersier? enggak pernah? enggak Pernah ya? enggak Apa enggak pernah diusulkan? diusulkan Tapi nggak pernah di ojir ini ojir Tapi malah meminta bagian dari kablok. ditekan. Wah. Ngono, ya. Ini yang bikin biaya produksi padi itu tinggi kan, Ya itu ditekan kayak gitu. karena kan sudah setor, tapi tidak masuk ke kas sehingga pembangunan juga. Terus apa kalau ada keluhan-keluhan perlu rehab, tidak ada bantuan. Udah nggak Kan ada. repot. Saya pun mulai di sini belum pernah desa nyerahno pejere hipani wis. Tapi saya enggak ngotek-ngotek kan, desa kan gitu, enggak ikut-ikut. Artinya dalam artian enggak minta gitu loh. Iya. Kasnya ya nggak bangun-bangun kono wis. Iya. Sudah diserahkan oleh hipanya. Gimana untuk bangun pok tersier kuarter itu. Dengan kaitannya dengan ada desanya ya desa menganggarkan itu. Contohnya kayak jalan setapak, jalan pertanian, lingkungan pertanian, ya, hasil produksi pertanian itu desa ikut dianggarkan. Nek semua kayak gini ya, insya Allah ya enak. Nek gue njaluk secara kantongnya dewi-dewi dari kepala desa ya ndak tahu itu. Toh itu artinya keluhan-keluhan teman-teman ya aku dipaksa jian ini ya apa kula iki ya apa bener setorane kurang jadi alasan gue nambah pajeke. Iya. Nah sini kan udah saya robah sudah pemerintahan desa. Jadi hasil pajak pengungutan pajak buat RT-nya, RT. Iya. IPA hanya mendampingi. Betul. Karena RT kan tidak tahu persis orang mana sehingga yang punya orang mana kan IPA-nya yang tahu. Iya, betul. Tulungi kalau. Kan beda antara pajak dan iuran air kan, Pak? Enggak sama. Iya kan beda. Beda. Kalau pajak yang narik RT benar itu. Karena kan itu sesuai wilayahnya. Iya. Tapi kalau iuran air kan berarti sesuai dengan jaringan irigasinya itu. Iya. Enggak mesti saya. Untung saya garap ini Jatisari. Duwe sawah Jatisari ya kayak kena kanan saya kan gitu. Kalau misalnya gini Pak, dibuatkan pertemuan, ya komitmen kablok-kablok itu lebih baik per HIPA atau misalnya per GHIPA Pak? Kalau apanya? Untuk apanya? Jadi misalnya kan gini, kalau jenengan kan, taruhlah jenengan ini sekundernya banyak sekali nih. Di Indo IPA. Ya, GHIPA. Taruhlah di Tirto Manunggal nggih. Tirto Manunggal dikumpulkan kablok-kablok yang
di bawah itu. Primer Wonojati, Iya, Primer semua lah, wis. Mandiku, semua kablok-kablok di sini. Ki Tirto Manunggal bisa itu. Kemudian ya kita Mengadakan apa ya apa pertemuan komitmen. mikir no nasibe GIPA. Iya. Bisa itu. Dulu pernah berjalan itu. Gitu, pernah? 100. Jadi untuk ngomong-ngomong sama GIPA-nya kan enak kan. Punya dana itu. Ya hitungannya dibahas apakah 100 atau Apa? misalnya gini kan setiap kablok kan mungkin wilayahnya beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang berapa, ada yang 100 hektar, mungkin ada yang 50 hektar, kan sesuai dengan Kalau dapat gini Pak, satu itu sumbernya ya. Iya. Sudah aktif ini gabungan, kemudian yang sudah pengutuannya lewat HIPA masing-masing HIPA desa sudah ada, kan sudah mulai berjalan ini ya. Kemudian kan di sana dicantumkan sumber-sumber dananya kan banyak, dari sumber yang mana Iya, betul. gitu. Mungkin untuk memikirkan aksesnya Iya. ke HIPA itu loh, Iya. biar aktif, biar biar kompak ya apa. Kalau mungkin dari dinas Pak, mungkin ada betul. apa, hanya kan di sana kan ndak iri, saya ndak iri itu, ndak. Masing-masing juru kan ada tanah firm Pak. Lah, kosnya kita tekan berapa yang satu tabungan ini, biasanya ketemu berapa hektar tanah firm itu. Foto itu kan jeluntrungnya ndak genah Pak, ndak ya apalah, remang-remang kan, apa masuk dinas, apa memang masuk ke saku sendiri-sendiri. ini beban jenengan ini. Iya. Untuk memikirkan bagaimana GHIPA ini bisa berjalan. Jadi ambil sebagian itu, misalnya ini contoh Pak, aku juru Pak, aku tempat nangkono duwe tanah firm 5 hektar, juru kae 5 hektar. Lah ini kalau sistemnya dilelang misalnya oleh dinas, iki sing sebagian iki dekmu, sebagian 50% iki engko mikirno gabungan. Tadi kan uang negara kan enggak jaluk, enggak kalau Pak. Ini Kalau BRM ini kan intern dinas Pak. Nggih. Saya sendiri bukan saya ini bukan wakil dari dinas kan di sini ya. Karena saya kemarin kan sudah mungkin bukan kasih lagi ya. Jadi antara ya ini kan masukan jenengan ke pemerintah gitu. Masukan jenengan ke pemerintah bagaimana menghidupkan GHIPA. Ini baru didirikan GHIPA, nanti kan di induknya kan ada lagi. Kemudian kalau pemerintah dan wacana sekarang ini lebih mengarah ke pemberdayaan dan kemandirian. Kemandirian lembaga petani. Nah, saya itu kan berpikirnya begini, kalau misalnya tadi dengan aturannya itu jelas ya, bahkan di ADART dituangkan sudah ada. Dituangkan, disahkan. Setiap per hektarnya itu 140 kilo setor ke kablok. Kablok nanti dibagi ke, sebenarnya ini dikelola nih, di HIPA-nya ini dikelola. HIPA-nya ini dikelola. Kablok mendapatkan berapa misalnya? Taruhlah 60%, misalnya 60%, sisanya itu dimasukkan ke HIPA membagi ke gini proses jenengan itu nek sini loh, sini. Jadi setoran itu disetorkanlah bendahara. Semua. Yes. Bukan kablok. Bukan kablok. Kablok hanya ngimpun. Bendahara HIPA. Jadi kablok menghimpun itu berarti nyetor ke bendahara. Ya. Lah gitu. Sudah jalan itu Pak ya? Mulai dulu kayak gitu. Bagus. Setelah itu nyok bagiamu sama ini. Oh gitu. Bendahara yang ini. Nyok kelompok. Artinya sesuai dengan aturan. Iya, kan? aturan. Nyok kelompoknya sama ini. Kelompok itu apa sih Pak? Kelompok itu jurap itu, juru turap. Iya, gitu. Ini sudah kayak gitu di sini mulai dulu saya udah.
Jadi yang koordinir yang ya apa ngelola ini masuknya berapa sesungguhnya, maka itu bendahara kan mengeluarkan surat tagihan, dikasihkan oleh Kapolok dikasihkan subloknya ke kelompoknya, iki tagihin samini lah samini. Ada kwitansi. Berarti Pak si A, B, C itu kan punya hektaran sawah. Iya. Tagihannya sekian gitu. Ada ya. Sudah kayak gitu sini. Sip. Setelah itu kumpulkan. Nah, koordinir kabloknya. Dek, udah masuk ke bendahara, sudah dikelola. Bagi kamu sakmini. Kalau metun sini sakmini persen nggak masuk. Nyoh honormu, ya malam gitu. Iki dek juru turape. Iya. Iki dek subloknya, iki dek kasnya. Di sini Sudah jalan. plek kayak gitu, Pak. Itu Tirto Manunggal. Tirto Wangi nih, hipa tunggalnya itu. Hipa tunggalnya? Iya itu kayak Oh, hipa gitu. tunggalnya. Kalau ke hipanya? Belum Ya. Belum. Berarti Udah dulu pokoknya. Berarti gini, Pak. Berarti hipanya itu mengumpulkan hipa-hipa Ya. supaya sistemnya Nah, seperti itu. gitu. Dan nanti setorannya ke hipa ada kesepakatannya. Misalnya setorannya, misalnya hipa ini dapat dia mengelola air irigasi yang dari DI Talang, Pak ya. Dari Talang sekian, berarti dibagi per porsinya Mulanya luasan. dulu kan situ pandang kan kita pertemuan kayak gitu gagas itu. Setelah itu terus disepakati ngene ae wis gak ruwet-ruwet iku krono gak podo. Iya. Berarti per kablok ditarik iuran di airnya ke GHIPA per kablok itu 100.000. Dulu jalan itu dulu. Enggak melihat luasannya ya. Enggak. Saya lebih baik Lihat luasannya. usulan saya begitu. Karena apa? Karena hitungannya lebih jelas, Lebih gampang adil. gitu, ya. Karena saya mendapat saya dapat irigasi misalnya 300 hektar. Berarti ya itu yang saya bayar gitu. Iya. Misalnya ada HIPA yang dia juga mendapat air dari DI apa gitu kan. Kan dia harus membayar ke sana. Bayar ke sana. Nah, yang sekian hektar itu bayar ke sini. Belum ada itu, Pak. Yang perlu kita pikirkan sumber-sumber dana yang untuk memikirkan nasibnya GHIPA. Iya. Nasibnya GHIPA itu bisa baik karena apa? Maksudnya kalau semuanya mendukung itu kan bisa menertibkan Ya, itu, Pak. iya. Lah itu kan sementara ini kan gini. Jadi untuk GHIPA itu ya gampangan diarani ya ibadat tok gitu, apa-apa nih gitu. Iya. Mulanya teman-teman yang dari Kosta Jenggawa gimana gagasan itu, Haji? Apa nih mengenai payung hukumnya jelas, Rek. Hanya kita bisa ndak memberikan motivasi kepada apa itu namanya ke HIPA tunggal. Okay. Karena siji desa siji coro. Nek hipanya betul-betul mandiri tanpa ada titipan macam-macam. Iya. Ini bisa, Pak. Nek masih ada ikatan oleh desanya gini-gini, orang saya itu, perangkat saya itu sulitnya tengah mati. Tadi paling-paling itu kalau kebijakan kan hanya akal-akalan saja itu, nggak sesuai dengan apa ADART-nya. Iya. Hanya kebijakannya aku tak urunan sakmini, kena sakmini. Iya. Toh itu nanti gini, Pak, upama itu nanti terjadi, itu yang akan kiprah itu ndahara hipanya. Yang akan setorkan kepada GHIPA. Ke GHIPA-nya. Iya. Bukan kablok. Jadi Iya. ndahara narik ke kablok ya di samping IPA airnya itu. Iya. Ndahara yang nanti akan menyetorkan waktu pertemuan apa itu namanya GHIPA. GHIPA. Betul. Dari HIPA Tirtowangi misalnya, ini sekian ratus ribu. Iya. Dari HIPA Tirtonoto sekian ratus ribu, kalau luasnya sak gini. Iya. Baru Pak Isa kayak gitu. Dan nanti arahnya memang harus mandiri. Iya. Kayak gitu. Gitu, Pak ya. Tapi ya itu
Yang pertama, kalau saya Ya. mantapkan dulu itu namanya HIPA Tenggara. Jangan ada di belakangnya beli-beli. Betul-betul mandiri otonom itu baru Pak bisa. Kalau saya rencana begini Pak, kalau dinas itu kita harapkan membina semua HIPA-HIPA kan sepertinya kewalahan Pak. Kewalahan. Ada 242 HIPA. Kewalahan Pak. Masa mau satu-satu kita bisa. nggak bisa. Jadi bisanya kita pertemukan di forum GHIPA. GHIPA. Dihadirkan dan juga kablo-kablonya dihadirkan. Iya. Jadi membuat komitmen. Jadi nggak terlalu ke dalam ke desa, enggak. Ini jadi GHIPA, kemudian HIPA, mengurus HIPA kan termasuk dalamnya ada kablo. Pak. Nah, itu kumpulkan. Jadi ringkes. Iya. Kablo yang membicarakan tentang itu. Mbuh, priye caramu? Oh, gak ngerti yang disepakati berapa. Untuk memikirkan lembaga yang di atasmu. Iya. Baru jalan. Mungkin cocok itu Pak Hamdan. Itu kayak gitu. Iya. Nek terlalu kita nganu jeneng-jenengan kewalahan ratusan HIPA ya no. Nanti disaksikan oleh Muspika kan Pak? Iya. Muspikanya. Supaya ketika kita sudah sepakat, dikuatkan dengan berita acara, nah itu kemudian disahkan. Nah, itu kan panitia irigasi tingkat kecamatan Pak. Betul, panitia irigasi tingkat kecamatan. Itu ada Menteri Tani nih, ono penyuluhe, baru Jember nanti terarah itu. Maksud saya kan ke sana itu. Kapan kita? Ini baru bergerak di GHIPA Pak ya? Nggih. Belum Indo HIPA ini? Belum. Indo HIPA belum tersentuh. Nangani ini saja sametan Pak. Iya, ada 5 GHIPA ini. Lah iya coba bayangkan. Itu pekerjaan banyak ini. Jadi nantinya kalau jenengan mengumpulkan masa RTTG gitu ya, dalam rapat tahunan itu ndak bingung Pak. Karena ada forum yang sudah berjalan. Iya, betul. Ini tidak terpisah dari Kosda atau juru pengairan, dari pertanian. Bisa menempuh Pak. Kira-kira Pak, kalau GHIPA yang ideal Pak, kalau bisa berjalan, kira-kira kontribusinya apa aja Pak? Untuk bisa lebih mengelola jaringan irigasi itu kira-kira seperti apa Pak rencananya GHIPA itu? Ya gini, untuk GHIPA ini kan gini programnya. Ya itu kan tentang masalah irigasinya ya. Kan kerjani dulu Pak, ngomong. Betul. Jadi betul-betul ngawasi, betul-betul memanfaatkan air memang dari DI Talang tadi. Kemana arahnya? Betul. Kok enek desa sing gak keduman banyu? Iya. Mengawal betul-betul. Dikawal tunggu itu. Karena misalnya ada alokasi air sekian, kok nggak sekian, itu kemana? Nang di Melayune. Betul. Itu lebih optimal ya. Kalau GHIPA kan ngomongnya, bicaranya sudah jaringan Pak ya? Iya. Sudah jaringan. Ini petut sekian. Opo sing rusak apa SDM-nya apa jaringannya yang bocor? Iya. Kan ke sana. Sing cocok jadi kendala ganjel ini Pak. Saya mendengarkan aspirasinya dari kota-kota yang lain. Iya. Anu Pak, apa? Anggur kono notabon opo? Anu PTP ku ning garap baku njaluk jatah banyu sakmene. Jaene ngono-ngono kuwi. Nek wayahe glebakan yo glebakan, dinas ndak mengeluarkan nota-nota macam-macam. Iku suruh nangani induk karo GHIPA itu. Notabon maksudnya minta notabon dari perusahaan ini, minta notabon airnya. Gitu loh Pak. Waterbond. Iya, waterbond itu. Gitu, itu akan kendala. Wayai gilir, wayai nerima air, perusahaan minta. Ya, gitu. Enggak ngono, Mas. Ngene lho. Nek wayai gilire sampeyan, juga itu kan punya hak, walaupun tembakau, walaupun apa itulah. Iya. Lah itu yo podo ae, dapat air, tapi ini wayai, apa itu namanya? Iya. Ndak nerima air yo aja njikuk banyu. Iya. Itu sing bener. Ya dihitung pembagian air. Lah iya.
ngono Pak. Iya gak enek waterboard nek bengi apa iku nek waya giliran yo giliran. Iya. Glondongan yo glondongan. Gak ono iku Betul mulai itu. perusahaan anak emas Betul. diberikan dulu, dilayani dulu petani diabaikan, tidak. Iya. Nggak pas kalau saya kayak gitu. Iya, betul itu. Nah, supaya gelondongan ya total gelondongan. Perusahaan itu di mana aja, Pak? Ada berapa hektar kira-kira? Coba lebarnya itu Pak, Banyak ya? banyak. Di wilayah Di wilayah- jenengan, kehidupan jenengan? Dada. Saya tolak. Oh. Gini, nek sampean mau anu di sini, ada syaratnya harus mengikuti aturan yang di sini. Apa Pak? Ya ini aturannya. Jadi nanti sewaktu-waktu ndak giliran sini, saya ndak terima giliran, jenengan ya nerima saja. Iya. Nek jenengan ngikuti ini, monggo masuk. Mau nanam apa kek, mau nanam apa dari perusahaan. Itu gitu sing bener Pak. Oh di sana kok gini-gini, oh ndak. Itu salah. Saya lo induk IPA, Iya. tahu persis itu. Saya tekankan malah kosta-kosta itu. Wayai gile, gelondongan ya gelondongan. Harusnya perusahaan tuh izinnya ke apa ya? Kalau misalnya apa ya, punya permintaan air, Indo-IPA juga harus tahu, Pak, Kita ya. harus tahu Pak. Karena Indo-IPA kan apa, mengawal anggotanya bisa dapat air kan, Pak? Iya. Harus gitu, Pak. Dari masing-masing GHIPA. Betul. Jadi tidak semena-mena Kosda itu memberikan apa, menerima apa namanya mau tadi Waterborne. waterborne. Ojo ngono, salah kayak ngono. Sampai kikir saya. Iya, betul. Saya ngomarahi gitu. Ojo ngono Pak, salah Pak. Iya. Lu nono LSM piye sampean jawab itu kalau. Iya. Ayo. Iya Pak Ji, iya. Gak pandang sapa itu. Kadang-kadang kan gini, Pak. Dari Korsda itu minta ke dinas, minta persetujuan kan, makanya yang bisa menyetujui kan dinas. Korsda nggak bisa menyetujui, tapi dinas kan karena nggak tahu lapangan kan hanya tanya, kira-kira airnya cukup, ya wes tanda tangani. Iya dikalahno nih petani. Itu. Sana di sana. Kering. Saya tegur. Ojo ngono, Pak. Keliru, Pak. Dinas sing ngendi sing arep ngono-ngono. Sampeyan mikirno nasib petani. Perusahaan kan punya hak, betul punya hak. Tapi ini aturan Iya. sudah disepakati. Nggak pandang bulu. Nggak pandang siapa itu. Iya. Wong itu anggota. Iya, betul. Dia harus apa ya? Harus mengikuti aturan yang ada di situ. Iya. Di sini misalnya ada Pak Camat garap, nggak bisa. Iya, betul. Saya gitu kan. Awalnya Pak Camat, ya walaupun sampai jenderal, ya harus ngikuti ini. Kalau di sawah itu petani. Petani ya. Pak Kaji kok kereng, ya ora kereng, nyopo kereng. Enggak, ya kayak gitu. Enggak. Itu keadilan begitu, Pak. Heeh. Namanya adil itu nggak pandang bulu. Sing tak pikir, no iki malah nasibnya sekedok, sak wolon, nggone, adoh. Iya. Iki Pak, yang prihatin sungguh. Mung ngikul kuwi wae. Sampai saya nyarankan, nek gak teko ning kedokan, masuk ning kedokan, sudahlah. Saya kasih kebijakan sudah. Dek kuartel, dek tersier, sampean sedot tekak no kono. Ngono kok Cik? Yo. Iya. Itu nek di musim-musim langkah air itu. Iya. Itu lebih efektif daripada di lebokne ning saluran cacing deket kuartel nggak nyampe karena serapannya nunya sedot gorono nganggo terpaling wipo itu cepet sama nantinya dapat pelayanan namanya. Tapi ya rugi solar, Pak. Hah? Rugi solar tapi Iya, tapi ya nggak ada pilihan lain. Iya. Timbang mati Iya. kayaknya. Kalau nggak bisa, kalau ya dibuatkan seumur pantai ya, orang jebru kok. Saya buat tidak berapa. Jadi tidak terlalu mengharap air di musim kemarau yang panjang dapat pelayanan irigasi full, tidak. Berarti Pak, saya juga ini agak tergelitik ini dengan Iya. di Talang itu kan banyak yang pakai pompa ya. Ya,
Itu pompa air tanah apa pompa yang dari misalnya sungai atau saluran di Italang? Yang pertama ada sungai yang tidak terpakai. Oh gitu. Tuh. Artinya di bawahnya bendung. Sungai banyak anak-anak sungai itu. Kemudian yang kedua membuat apa itu namanya sumur. Sumur pantai, ngebor sendiri. Ya istilahnya tidak ngebor Pak, yang duduk kayak saya itu. Ada yang sistem ngebor, tapi belum tentu nek bisa menghasilkan yang ngebor itu. Ada di muka saya ini, di muka perumahan dinas 55 meter tidak keluar air. Oh iya, 55 meter. Kok gendeng temen gue, iya moh, wedan iki. Mbok ngene no, iya Pak, nganggo mesin ngene Pak. Ono lemah iki lho. Oh, kayak iso gitu. Kalau banyak yang pakai sumur, pompa itu berarti kan ya di Italang kan sebenarnya nggak seluas itu Pak. Kan banyak dibantu pompa-pompa itu. Iya, untungnya Pak. Paham kan? Untungnya di daerah selatan itu orangnya kreatif karena terpaksa. Nek gak ngene aku yo gak iso nandur. Nek ngene sawahku ora ditandur apa-apa. Ngenteni irigasi nggak teko kan gitu. Ya pakai ini satu-satunya. Jadi nek selatan malah selatan loh Pak, selatan ya Pontang termasuk Andong Sari 4 kali tanam 1 tahun. Wow. Hebat. Kali tanam. Tekad orangnya itu, pemberani, tekad. Wah ya sudah, ndak ngitung sudah. Untuk babat pertama itu, ndak ngitung biayanya itu nanti habis investasi. Ndak. Buat sumur suntik itu loh, Pak. Betul, ndak salah sampean, bagus, berupaya, inovatif. Tapi ada dampaknya. Iya Pak, ada dampaknya, ada. Makin banyak sumur, makin dalam-dalaman sumur, apa yang terjadi nanti tanahnya kan? Betul. Di pada waktu penghujan ada air saya drop berapa kubik hanya untuk ngisi sumurnya sampean tadi. Iya. Iya Pak. Iya. Mungkin makanya mulanya orang sana itu gini Pak, dapat atau tidak dapat. Yang penting saluran saya dikasih air. Oh, lebih. Lo ngiseni sumure jadi Pak gitu. Lo ngiseni untuk mengisi sumur yang dikeduk tadi. Belum sini dikeduk, sini lebih dalam. Ini kalah ya Pak. Kalah kan. Keduk lagi sini, kalah lagi yang sini. Terus kayak gitu. Akhirnya daerah Jongkaji, apa yang terjadi? Air laut masuk. Ini dampaknya. Terus tanah sampan saya peres sikuk santen nih. Ya akhirnya ya gelap, ya akhirnya ya geringsang. Tinggal ampas. Enggak ngimbang kari ampas. Arep teknologi sing di mana untuk meningkatkan produksi? Enggak bisa. Santen dijikuk kabeh wis. Sampeyan gak gelem wae maneh. Iki jikuk kene tambahi wayahe. Iya, betul. Sampeyan kok iso ngono ae nemu awung pengairan iso teknologi pertanian. Lho aku gak potan jadi apa? Berarti perlu program sumur resapan Pak? Iya. Jadi ada tambungan yang airnya dimasukkan ke kayak tanah. Bagus itu. Oh, jenengan juga aktif Gapoktan kalau nggih? Oh iya. Gapoktan. Gapoktan Jati Mulyo. Gapoktan namanya. Apa itu? Mulia Abadi. Mulyo Abadi. Pernah dapat Pak. Hibah 100 juta. Sampai hari ini saya kelola. Saya sudah membuat LKM-nya, lembaga mikro keuangannya sudah ada manajernya. Saya tinggal ungkang-ungkang lihat itu. Maksudnya tujuan saya untuk menolong minjami kepada petani yang punya 0, yang sugih enggak.
Sing 0, nggak duwe biaya pengen tani buruh. Duwe sawah sak kedok rasa garap sawah lah minjam kayak gini. Untuk beli pupuk Ya pestisida. obat-obat. popo kan gitu Pak. Kan ditolongi. Program apa itu Pak 100 juta itu? Bukan anu Pak, artinya sosial apa yo? Tahun berapa Pak? Tahun 2011 oke. 2012. 11 ya. 2011. 12 ya. 2011. Banyak Kak anu Pak. Dari pertanian. Iya yang layak-layak lah. Dilihat sak kabupaten banyak kok. Suara baratan banyak. Termasuk Singgawa. Jadi dari Cangkring dapat semua dapat. Ya tinggal SDM-nya. Oh enggak ada apa-apa itu. Asal dikelola betul. Tujuannya gini. Saya pada waktu itu kan kepala dinasnya kan dengan saya kan melek Pak Hari Wijayadi itu. Pak Hari sudah pensiun itu. Ya apa cilik ini? Salah Mas. Kurang mengena itu Mas. Oh iya, yang ini ya itu untuk nolong petani 0, Lahannya. Yang lahannya kecil. Itu sing gede ojo, gede wis dijangkau nang buang ono dhewe-dhewe. betul. Gitu Mas. Iya wis. Masih jalan Pak ya? Jalan. Lembaga mikro, keuangan mikro. LKM. Malah yang saya jadikan manajernya itu mantan penyuluh. Mantap. Daripada sampean menang bingung anu. Awake loyo-loyo, nah lebih baik sama iki cekelan. No. Iya wis. Mana tuh ya kegiatan biar ndak anu. Kantornya di mana Pak? Pelayanannya? Di rumahnya penyuluh mantan penyuluh. Oh. Sekarang meninggal dunia, saya masih pusing. Belum ada penggantinya? Belum. Insya Allah anak saya nanti. Oh iya. Mungkin saya bawa ke pulang. Saya taruh di kantor IPA, nggak enak, aduan, karena jauh. Ya nanti. Kapoktan ada kantornya, HIPA juga ada kantornya Pak? Kapoktan sementara ini belum punya. Ini punya IPA tunggalnya. HIPA tunggalnya ada kantornya ya? Ya kantor. Ketuanya Pak siapa Pak? Kantornya HIPA tunggal? Apanya? Ketuanya? Ya saya Pak. Oh yang Jatimulya itu juga jenengan ya? Iya. Jenengan ketua HIPA Jatimulya, terus HIPA-nya Teto Manunggal, sama induk HIPA-nya ya? Kan ketua Kapoktan saya. Mantap. Urung nemu Pak, ganti ini Iya, gitu. iya. Ngeliram ya. Memang apa ya, faktor apa ya, itu perlu kaderisasi itu Pak. Duh, iya saya. Duh, apa gantinya? Tak delok-delok kayak pantas atau orangnya juga punya SDM-nya yang kurang orang meyakinkan. Nah ini kopas amanat untuk pemerintah rusak gara-gara SDM kurang sehat. Iya. Dengan amanah kena dari pemimpin itu. Saya sudah sering mengatakan gitu tiap pertemuan saya sampaikan itu. Nek wis ora amanah, jangan jadi pemimpin. Iya. Sudahlah. Itu dulu yang amanah. Nanti rezeki Allah yang akan memberikan. Datang sendiri. Dan tak tahu apa. Betul. Saya punya apa, tidak punya apa-apa saya. Hanya tekad saya itu berani ibadah lewat ini. Iya. Oh, nggih Pak Yai. Oh, nggih saya ini teman. Wah, muka para kiai-kiai saya gitu-gitu. Kalau bismillah berjuang lewat ini perekonomian. Bangun ibadah, agama. Ya kalau sekarang ini masalahnya susah nyari begitu Pak. Ya iya. Semuanya itu dagang. Ya iya, saya mau dilahirkan dari pesantren Pak saya. Harus bagaimana saya, Ilmu saya untuk apa gitu. Lah itu. Kok
dikasih petunjuk kayak gitu. Semuanya mental-mentalnya kan, Iya. saya begini dapat apa? Saya begini dapat apa? Dapat apa? Imbalan apa saya kan? Imbalan apa gitu. Itu yang akhirnya yang- semuanya nggak jalan. Saya cari itu gini itu. Aduh punya kaderisasi sing kayak gini kuat, tangguh. Mungkin kalau sistemnya diperbaiki, ya gini, kalau kita mengharapkan orang yang ikhlas kan susah. Jadi ada reward ya, ada semacam ya udah sekarang ketua IPA dapat gaji sekian ya, mungkin itu kan Rebutan Pak. nah itu yang perlu diperbaiki Pak. Iya, sistem itu ya. Iya, sistemnya diperbaiki. Dengan cara apa ya? Nanti kan juga ada apa namanya, dari desa juga harusnya mendukung itu Pak. Karena kita ini semakin lama ini saya lihat Pak, dana untuk irigasi ini dikurangi Pak. Sehingga kalau ini nggak dikelola, ini kon urip lo karemu, gak ya karemu. Iya bisa jadi. Bisa jadi begitu Pak. Bisa jadi Pak. Sekarang gini, contohnya sekarang ini saya melihat Pak ya, ada kecenderungan pemerintah itu dulu menggadang-gadang petani untuk bisa swasembada. Setahun, 2 tahun swasembada, habis itu amblek lagi, harus subsidinya semakin hari semakin banyak, tapi tetap nggak dapat. Faktornya mungkin karena ada calo-calo yang nggak bisa dikendalikan Pak ya. Ya, petani juga katanya, saya kemarin dengar Menteri Pertanian yang dulu, Pak siapa itu? Amran itu ditanya masalah apa Pak yang paling berat? Katanya masalah mafia. Itu yang paling berat itu. Untuk bisa menolong petani, mafia itu nggak bisa ngatasi Pak. Dan akhirnya karena mungkin ya karena sudah kesulitan mengatasi mafia, menolong petani juga susah, dana udah banyak, subsidi pupuk nggak nyampe dan seterusnya Pak, irigasi juga begitu. Akhirnya ada wacana baru ini food estate namanya Pak. Food estate itu kan membangun satu wilayah pertanian, misalnya berapa ribu hektar gitu, dibangun dengan mesin-mesin. Bukan lagi mengandalkan pertanian rakyat Pak, tapi mesin semua. Mulai dari bibit nanti pakai mesin. Jadi hanya mungkin operatornya hanya berapa orang Pak. Iya. Nanti pupuk, nanti semprot kan, pakai drone. Panen pakai tenaga lah. Iya, semuanya pakai mesin semuanya. Sepertinya ke arah sana. Kalau petani ini masih seperti yang dulu, jadi kasarannya itu sudah kalau nggak diharapkan Pak, berarti kan gitu Pak ya, sudah nggak lagi dikasih lagi. Mau maju ya monggo, nggak maju ya monggo, karena apa? Sudah ada kelain hati Pak. Iya. Sudah kelain hati. Ya itu food estate itu yang jadi andalan, program-program andalan, dan itu di luar Jawa semua. Jawa kan sudah mentok Pak. Jawa udah nggak ada lagi lahan yang bisa dijadikan food estate. Sekarang ada di Kalimantan, kalau nggak salah Kalimantan Tengah, kemudian ada Iya. Wacana itu dulu masih saya pernah dipanggil di Bangka Belitung. Pemaparan dari yang luar Jawa pakai ini. Alatnya teknologi ini. Toh itu sistemnya memang tidak sama Pak. Adat ketimurannya tidak ada. Betul. Jadi jenengan contohnya sekian. Jenengan anak yang pertama ditinggal ditinggal sama orang tuanya berapa puluh hektar. Ini tidak kalong Pak, nggak dibagi, ada sistem waris, tidak ada itu. Asalnya 20 hektar ya malah lebih tambah banyak Pak. Apa karena yang ngelola itu manajernya itu satu. Sopo sing iso mikir dulur-dulure kae. Jadi tidak ada sistem waris gitu. Jadi lahannya luar biasa pakai teknologi semua. Iya. Yo nggak pas nih nang Jawa Timur. Iya. Nggak pas lah, aku anak kaya gak oleh warisan dikelola orang satu, siapa yang dipandang kayak perusahaan. Iya. Perusahaan. Alatnya sudah siapkan, papannya ya satu itu berapa puluh hektar kan gitu. Itu jenengan di Bangka Belitung dalam rangka apa? Ya pengairan pertanian Pak. Oh, Zamannya Pak No itu loh, masih dinas itu Pak. barusan? Ya 10 tahun yang lalu. Oh. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang sana belum memiliki tentang pengairan kayak gini.
Jadi waktu itu pemaparan saya sana manduk-manduk, ya opo kok iso. Masa petani zaman ini KTP saya? Ah enggak, mana tangan ini? Kan petani saya. Kok sampai jauh itu, katanya mana? Mungkin paling tidak kan wakil kepala dinas mana ndak iso jemberano wakil-wakil di Komrene kau no. 15 hari, Pak. Berapa? 15 hari. 15 hari. Di talang saya munculkan. Iya, iya. Ketek-ketek. Bu kayak gini. Iya ini. Ya gambarnya saya bawa itu di talang. Kan sudah di laptop itu. Jenengan dulu memahami DI Talang itu gimana, Pak? Apa ada pendidikan secara terstruktur gitu, sistematis? Ya memang ya itulah Pak, dikenalkan DI Talang itu apa ya tata guna air PTGA itu. Jadi mulai tingkat kepala desa, penyuluh, mantan, menteri tani, kepolisian dan ramil. Kan ada tipe-tipe. Satu forum atau beda-beda? Sendiri Pak. Sendiri. C berapa? A berapa? Oh gitu. Angkatan ke C berapa? C3 golongan camat. Golongan camat sendiri. Golongan kepala desa sendiri. Ya, penyuluh sendiri. Penyuluh sendiri. Oh. Iya. Petani C12 saya. Iya. Itu program, wah itu. Nah ini mulai dikenalkan itu apa itu Tony kan orang ahlinya kan datang semua sih kan memberikan pelajaran Pak. Gitu Pak. Iya, masih lengkap itu tempat bermalamnya ada kok. Enak Pak di P3 itu. Lokasinya besar kayak gitu. Saya pengen lihat-lihat itu sekarang gimana ya, yang kelompangan itu Pak ya? Iya, habis sekarang. Sekarang kira-kira masih bagus, masih baik nggak Pak? Rusak sudah. Rusak semua ya? Tinggal punya kemarin yang ditempati diambung oleh pertanian oleh Menteri Tani. Saja pun sekarang dipindah sudah tidak di situ, sudah buat lagi faedah di itu di bandara itu. Ini kemarin program PTGA itu mau dihidupkan, terus katanya yang saya dengar itu mau mendata aset-aset. Oh itu iya. Makanya kan di luar biasa, besar ya Pak ya. Aulanya, kelas. Tembok ya Allah ini kan kewenangan provinsi. Iya. Ya untuk provinsi nggak dilimpahkan ya, limpahkan ke daerah tuh ini dananya nyok. Tandanono. Ya kalau daerah concern kan harusnya berani mendanai. Iya. Kalau berani ya diminta kan bisa. Iya. Untuk kegiatan sekolah lapang. Diklat ya. Sekolah lapang, diklat. Paling hebat Pak. Di mukanya, ya itulah di saluran mayang itu. Di mukanya itu. Terus ada pecahan yang dari buntu, ada yang petut itu. Ya pas itu, luar biasa. Itu berarti berapa kelas itu Pak kira-kira jenengan waktu ikut itu Pak? Menapung berapa kecamatan gitu, perwakilan. Perwakilan kecamatan. Tempat tidurnya aja seaula di kan 50-an per kelas. Per kelas 50-an. Wah enak Pak. Tapi itu pasti dananya besar juga itu. Besar itu. Ya mulai sarapan pagi, sarapan siang, malam. Ya itu yang bermalam di situ. Saya kan dekat malam pulang saya. Pulang saya. Berapa lama itu Pak? 15 hari. 15 hari. Iya. 15 hari. Jadi nanti yang 10 hari untuk pendidikannya, forumnya nanti yang 15 yang 5 hari di lapangan. Dia mendetail Pak ya sampai pencurian air, caranya masukkan air gimana ini yang nggak bendung iso mlebu banyu ini. Sudah. Dikenalkan pintu ini gimana caranya. Gitu.
Yang masalah ini sekarang kan yang harus dididik ini orang di luar petani nih seharusnya. Iya. Supaya mendukung kemandirian petani. Nah, Desa, kemudian perlu ini dukungan nanti dari kalau aparat. arahnya nanti Menteri Pertanian ke sana, kemandirian, mungkin dana-dana akan dikurangi untuk yang pengairan. Itu. Kita belum siap, ya bingung. Saya juga sedang menggali informasi itu. Sejauh mana konsep food estate itu bagaimana? Ya, ada yang melibatkan petani, tapi ya petani di sana. Ada yang mau modelnya kayak transmigrasi. Jadi mungkin dibuka lahan blok berapa ribu hektar, nanti ada transmigrasi yang mungkin dibagi-bagi di situ. Sebenarnya itu dulu pernah programnya Pak Harto itu. Program apa itu? 1 juta hektar lahan gambut. Iya, lahan gambut. Nah ini juga lahan gambut ini yang mau ini lagi. Iya. Dulu gagal nggak tahu kenapa, terus apakah sudah ada kajian dan sekarang mau berangkat lagi untuk lahan gambut lagi. Ini yang lahan gambut. Ada lagi yang di Merauke yang udah jalan itu berapa ratus hektar gitu, dikelola hanya dengan mesin semua, Pak. Ya kalau itu sudah, ini kan tekadnya hitung-hitungan ya, katanya 2045 itu Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Ini ambisinya itu. Ya, tinggal kita persiapan kita ya. Ya, makanya saya itu nanti setelah saya menggali informasi food estate bagaimana konsepnya, saya nanti akan siaran lagi. Inilah food estate begini konsepnya, jadi siap-siap aja petani menyikapinya, apakah masih akan tetap Menerima yang pandum. nerima impandum nunggu itu. Demikian tadi telah kita ikuti wawancara dengan Haji Musta'in. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan saat ini. Kiranya dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik lagi. Jaga terus kesehatan dan juga kesehatan lingkungan dan salam SDA.